Halo, selamat malam pemirsa. Kita bersua lagi dalam Prime Time Talk. Kembali Anda bersama saya, Doni The Kaiser. Pemirsa, untuk kesekian kali, Wakil Presiden Yusuf Kalla dianggap melakukan manuver pada jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ada beberapa hal terkait anggapan itu, diantaranya adanya perbedaan pandangan saat melakukan perombakan kabinet, hingga beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Seperti saat rencana pembangunan kilang minyak Blok Masela di lepas pantai Arafuru, Maluku beberapa waktu yang lalu. Di mana saat itu Wakil Presiden Yusuf Kalla setuju dengan kilang terapung alias offshore, namun Presiden Jokowi justru setuju dengan kilang di darat alias onshore. Jika benar adanya anggapan tersebut, maka akan berdampak dengan jalannya roda pemerintahan yang sisa 2 tahun saja. Kita akan membahasnya dalam bingkai membaca manuver JK. Sudah hadir bersama saya di studio Berita 1 News Channel, Ray Rangkuti, pengamat politik senior, dan juga Handoko, Ketua DPP Projo. Kita akan menghubungi melalui sambungan telepon Said Didu yang merupakan mantan mitra kerja Wapres Yusuf Kalla yang saat itu juga sempat menjadi Sesmen Kementerian BUMN tahun 2005-2010. Selamat bergabung Bapak sekalian. Bang Ray, apa kabar? Baik. Sehat? Mas Handoko? Alhamdulillah. Aman ya? Aman. Tapi bagaimana Republik kita ini sebenarnya? Sehat atau sedang sakit flu kayak saya? Ya, ada flu-flunya dikit. Ada flunya. Ya. Saya kok membaca gini Bang Ray, seperti deja vu. 2004-2009 Pak JK mendampingi Pak SBY. Kok seperti sinetron lama dengan sutradara baru, tapi dengan cerita lama yang diulang lagi di era Pak Jokowi ini. Komentar Anda? Ya, menurut saya karena peran yang berbeda mungkin ya. Di zamannya Pak SBY itu memang kelihatan sekali peran Pak JK itu agak banyak ya, agak diberi keleluasaan lah. Diberikan peran. Bahkan pada tingkat tertentu kelihatan Pak JK lebih banyak menangguk nama ya. Misalnya ya, mungkin karena itu juga justru kalau dibaca dari zaman di saat itu kelihatan Pak SBY-nya itu agak kurang srek gitu ya, karena Pak JK-nya seperti terlalu lincah, melonjak begitu gitu. Nah, di era Pak Jokowi itu mungkin ada upaya yang sama ya, yang dengan peran yang sama juga yang mau dilakukan oleh Pak JK. Maksudnya Pak JK minta ruang lebih besar? Bukan minta ruang, tapi berpikir akan bisa melakukan yang kira-kira begitu. Oke, dari mungkin, perspektif JK-nya ya? Iya, mungkin tidak ada permintaan secara khusus gitu, tapi mungkin Pak JK bisa berpikir bisa melakukan apa yang telah dilakukannya selama waktu zamannya Pak SBY gitu. Kalau dengan kata singkat sekarang ini, maaf ini bukan personal, JK yang sekarang masih sama dengan JK yang dulu? Saya pikir nggak ada yang berubah ya, justru makanya ini Pak JK merasakan 2004-2009 itu bisa optimal lah sebagai wakil presiden, diberi entah itu diberi atau Pak JK sendiri yang inisiatif gitu ya, tapi faktanya kan beliau bisa melakukan sesuatu yang pada era itu orang melihatnya secara positif gitu. Mungkin pikiran yang sama juga kebawa di era yang sekarang ini. Tapi tentu saja memang ada zaman yang berbeda dan ada orang yang berbeda. Nah, ini mungkin yang agak miss dari Pak JK membacanya ya. Zaman yang berbeda tentu saja 2004-2009 tidak sama dengan 2014 dengan 2019 ya. Kan setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Nah, di sini Pak Jokowi terlihat figur Pak Jokowi juga berbeda dengan figur Pak SBY kan. Kalau di zamannya Pak SBY itu bisa dikontraskan antara yang lebih cepat lebih baik gitu ya, dengan yang ragu-ragu gitu. Nah, di sini tagline itu nggak lagi efektif karena sama-sama cepatnya gitu ya. Sama-sama juga sama-sama lincah ya. Lincahnya sama-sama cepatnya, turun ke lapangan. Sama-sama juga bisa mengambil keputusan dengan sangat cepat. Anda punya pendapat apa, Mas Andri? Oke. Saya setuju dengan yang disampaikan Bang Ray tadi. Memang sekarang ini tidak bisa disamakan. Ini sekarang ada seolah-olah ini mengulang 2004-2009. Ini nggak sama, sama-sama bener-bener nggak sama. Artinya sekarang ini pemerintahan ini presiden dan wapres ini sama-sama orang yang bekerja, betul. Orang-orang yang kerja. Nah, cuma kan berbagi peran. Dan saya juga tidak bahwa melihat ada perbedaan, iya. Pada beberapa kasus ada perbedaan pandangan, iya. Wajar-wajar saja. Itu
tetapi tidak mengartikan bahwa ini sebuah manuvernya Pak JK yang kemudian akan berupaya macam-macam lah terhadap. Anda percaya itu? Presiden saya percaya begini, seperti yang disampaikan oleh pihak istana kemarin, Pak Presiden juga sudah bilang bahwa sudah kita sekarang ini sudah lagi jangan kebelah-belah. Yang saya lihat sekarang adalah semua pihak ini dibentur-benturkan, kanan kiri dibenturin, semua dibenturin, sehingga apa yang saya rasakan adalah bangsa ini sedang mengalami memang masalah. Bangsa ini bukan nggak ada masalah, tapi ada masalah. Tetapi sudahlah, ayo kita bersatu, gitu. Nah, jadi sebenarnya masalahnya bukan dari istana. Saya tidak mau mengatakan itu masalah dari istana, tapi ini ada masalah dan tidak ada untungnya sama sekali ketika. Masa Anda nggak baca kemarin waktu pilkada DKI Jakarta? Oke, bahwa misalkan Pak JK mempunyai pilihan politik tersendiri. Iya. Ya, yang berbeda dengan kan? Presidennya. Boleh kan, itu boleh saja, tetapi jangan lantas dibaca ini kemudian ada semacam keretakan antara presiden dengan wakil. Coba kita tanya ke Pak Said Didu ya. Mungkin beliau punya pendapat berbeda. Pak Said Didu sudah bergabung bersama kami oleh telepon. Selamat malam Pak Said. Selamat malam. Apa kabar Pak? Sehat? Sehat, ini baru mendarat dari Palembang mau ke iya. Pak Said, kabarnya hubungan harmonis Jokowi JK sudah retak nih. Benar nggak? Saya melihat bahwa gorengan memecah belah ini terjadi setelah pilkada. Ada pihak yang menggoreng. Siapa yang goreng-goreng itu, Pak? Ya, tahu lah. Jadi nggak usah ringkas. Jadi ada pihak yang menggoreng. Nah, saya tahu JK itu dan kami semua karena saya itu adalah pilihannya loyal penuh ke atasan atau tidak cocok adalah keluar. Berbeda. Tidak ada namanya itu karakter orang Bugis Makassar. Jadi jangan pernah ada yang mencurigai bahwa Pak JK akan melawan atasannya. Itu tidak ada di kultur kami. Tolong dibaca. Nah, Pak JK dengan Pak SBY dulu tidak tahu ada kesepakatan. Dan saya yakin juga ada kesepakatan antara Pak JK dengan Pak Jokowi. Maka JK sekarang ngomong tidak kan? Jadi jangan ada yang menginginkan. Dan paling kami inginkan adalah bahwa proses pecah belah bangsa ini harus segera dihentikan. Karena saya melihat sudah ada gerakan memecah belah antara presiden dan wakil presiden. Itu yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Jadi lupakan semua dulu, jangan ada yang berbarbar untuk menghancurkan persatuan bangsa. Jangan ada. Kenapa kami masuk kemarin keluar? Kami melihat bahwa orang-orang sekitar kekuasaan sudah banyak menggoreng terus. Seakan-akan dalam harapan itu menurut saya sudah sangat-sangat. Ini yang suka goreng-goreng apakah elit partai politik yang pengen sekali misalnya ada keretakan sehingga ada kocok ulang, ada reshuffle? Bukan sama sekali. Bukan orang-orang yang menurut ini saya katakan saya tidak biasa bicara tertutup apa namanya ini. Saya tahu bahwa ini adalah dampak dari pilkada DKI yang seakan-akan JK berbeda pendapat dengan Pak Jokowi tentang calon. Bukan seakan-akan, memang ada perbedaan pendapat kan? Pendapat, dan itu normal. Iya, itu sah-sah saja. Lalu tidak ada aturan bahwa calon bupati atau calon gubernur yang didukung presiden harus didukung juga oleh wakil presiden. Tapi kan masalahnya Pak Said, pilkada DKI Jakarta ini kan aroma pilpres sehingga bisa dijadikan ajang untuk geladi resiknya pilpres nanti. Nah, itu bacaan politik jangan pecah belah. Duit tunggal pemerintahan ini kepentingan politik daerah. Maka pecah bangsa ini. Etika Baik, Pak. Pak Said, di studio saya juga bersama Bang Ray Rangkuti
yang diskusi dengan saya juga ada Mas Handoko dari DPP Projo. Saya ke Bang Ray dulu. Bang Ray, yang namanya presiden dan wakil presiden di Indonesia ini kan sebenarnya beda dengan di negara-negara lain. Tapi kita harus melihat juga deal-deal politik di awal sebelum maju bareng gitu kan. Saya tidak tahu apakah memang ada kesepakatan antara Pak Jokowi dengan Pak JK bahwa nanti kalau jadi saya ngurus ini, kau ngurus itu. Karena kan masing-masing punya kekuatan politik. Anda melihatnya seperti apa? Kalau sepanjang saya tahu tidak ada, tapi mungkin di internal mereka diatur ya kita nggak tahu gitu. Tapi apapun aturan itu kan tidak mengikat secara hukum, hanya mengikat secara politik. Karena Wapres ini kan tugasnya juga tergantung presiden kan? Justru sebetulnya kalau secara umumnya adalah hanya menunggu apa yang akan dilakukan. Presiden minta apa? Oke. Ya. Karena sifatnya kan sebetulnya bukan dalam konteks mengganti posisi presiden, tapi adalah membantu, menjaga ya kepakuman kepresidenan. Jadi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada presiden, wakil presiden dapat melaksanakan. Mungkin agak berbeda dengan kepala daerah. So, kalau kepala daerah itu diatur undang-undang mana fungsi dari kepala daerahnya, mana fungsi dari wakil kepala daerahnya dan sebagainya gitu. Nah itu yang bisa menjelaskan mengapa kadang-kadang di satu rezim wakil presidennya begitu menonjol, presidennya kelihatan tidak, seperti terjadi 2004-2009 itu, tapi secara umumnya dan lazimnya di kita presiden yang paling sangat menonjol dan wakil presiden memang lebih bersifat seremonial kan. Jadi tugas-tugas ya yang memang diinstruksikan oleh presiden. Jadi kalau dilihat dari itu kesemuanya, memang tidak ada satu aturan yang baku yang menetapkan bahwa ini wilayah presiden, ini wilayah. Ujung-ujungnya sebenarnya tergantung presiden kan? Karena memang ujung-ujungnya tergantung presiden. Kan tidak ada misalnya kemudian kalau presiden mengambil alih mengambil semua tugas, wakil presidennya bisa mengadukannya kemana? Nggak ada. Sama seperti zaman Pak Harto waktu Pak Tri Sutrisno nggak dikasih kerjaan apa-apa gitu kan? Nggak bisa diapa-apain kan? Oke, baik. Bapak-bapak kita break dulu, kita lanjutkan segmen berikutnya pemirsa. Kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama Prime Time Talk. Anda masih bersama Prime Time Talk. Pemirsa, bukan kali ini saja JK dianggap melakukan manuver dalam pemerintahan. Bahkan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan berujar, JK berperan dalam mengajukan pasangan Anies Sandi pada Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Lalu benarkah JK melakukan manuver dalam pemerintahan? Kita akan lihat seberapa jauh ulasan terkait dengan manuver JK ini yang akan disampaikan oleh rekan saya Dora Edward langsung dari Grand Studio. Dora, silakan. Baik, terima kasih Doni De Keizer. Pemirsa, bukan kali ini saja JK dianggap melakukan manuver dalam roda pemerintahan. Berikut ini ada beberapa sikap dan juga pandangan antara Jokowi dan JK yang mungkin dianggap sebagai manuver. Nanti kami juga akan membahas bagaimana perbedaan antara pendapat JK dan juga Susilo Bambang Yudhoyono. Kita lihat ini adalah perbedaan sikap dan juga pandangan antara Joko Widodo dan juga Yusuf Kala di pemerintahannya kali ini. Di mana dalam satu waktu JK pernah menegur Menpora terkait dengan pembekuan PSSI. Namun Jokowi pada saat itu meresponnya dengan memberi dukungan justru kepada Menpora hingga pembekuan PSSI ini berjalan selama 1 tahun. Dan berikutnya juga ada perbedaan sikap antara Jokowi dan juga Yusuf Kala, di mana pada saat itu JK menyetujui untuk menunjukkan Rizal Ramli sebagai Menko Maritim dan juga Sumber Daya untuk menggantikan Indroyono Susilo. Kita lihat berikutnya, perbedaan berikutnya adalah dalam hal pembangunan kilang minyak Blok Masela yang dilepas pantai Arafuru Maluku. Saat itu JK setuju dengan kilang terapung atau offshore, namun Jokowi justru setuju dengan kilang di darat atau onshore. Dan pemirsa, kita lihat berikutnya adalah perbedaan sikap atau pandangan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Yusuf Kala yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden. Di mana JK tidak menyetujui penjaminan penuh atau blanket guarantee atas saran Sri Mulyani yang menjabat sebagai ketua KSSK. Sementara itu SBY setuju dengan blanket guarantee, alasannya adalah penyelamatan bank, namun ini dirubah menjadi penjaminan terbatas. Kita lihat ada perbedaan sikap juga antara JK dan juga Susilo Bambang Yudhoyono,
di mana ia membatalkan hadir dalam peresmian jembatan Suramadu, namun peresmian akhirnya dilakukan oleh SBY dan juga dihadiri oleh sejumlah menteri. Karena JK juga sempat mengeluarkan statement atau pernyataan yang mengatakan bahwa jika jembatan itu selesai, maka sudah selesailah tugasnya, begitu kira-kira. Dan berikutnya ada perbedaan sikap juga antara JK dan juga SBY. Ia pernah mungkin sedikit menyindir begitu ya. Menurut JK, pemimpin kerjanya jangan berpidato saja atau rapat dan juga berbicara tanpa adanya aksi. Kemudian tidak lama berselang, tim pemenangan SBY Budiono menyebutkan boleh melakukan kritik namun harus saling menghargai. Kita tahu bahwa di periode keduanya SBY memimpin, ia memilih Budiono untuk menjadi calon wakil presiden pada saat itu. Kita lihat berikutnya adalah tanggapan Yusuf Kala saat berada di dua pemerintahan, karena Yusuf Kala pernah menjadi wakil presiden di era Susilo Bambang Yudhoyono dan juga wakil presiden di era Presiden Jokowi saat ini. Ia mengatakan tidak bisa memberikan penilaian karena ia menganggap kedua pemerintahan yang ia jalani baik. Dan masing-masing pemerintahan tentu memiliki style atau gaya masing-masing, namun ada kelebihan mungkin di antara pemerintahan SBY dan juga pemerintahan Jokowi saat ini. Berikut adalah tanggapan beberapa tokoh terkait dengan manuver yang dilakukan oleh Yusuf Kala. Ini Zulkifli Haslan, Ketua MPR RI, mengatakan bahwa JK ternyata ikut andil dalam menentukan Anies Baswedan untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Karena ia katakan bahwa jam 12 malam sampai dengan jam 1 pagi itu ada intervensinya Pak JK. Artinya memang di sini Yusuf Kala ikut andil untuk mungkin seperti pemerintah Prabowo untuk memilih Anies untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Dan Anies kita ketahui didukung oleh beberapa partai, ada Partai Gerindra, PAN, dan juga PKS. Dan berikutnya adalah tanggapan dari tokoh lain, yaitu Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN. Ia mengeluarkan statement sedikit bisa dikatakan ini mendukung JK karena ia siap turun jika masih ada upaya pecah belah bangsa dan juga ada upaya untuk memfitnah Yusuf Kala. Demikian Doni informasi yang bisa kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, Dora Edward, terima kasih atas ulasannya. Saya ke Pak Said Didu dulu. Pak Said Didu, Anda mengatakan ini fitnah kepada Pak JK. Maksudnya Pak? Jadi begini, saya agak ketawa tadi mendengarkan itu perbedaan itu. Perbedaan itu adalah dinamika diskusi dalam pemerintahan biasa saja. Ya, wajar ya. Wajar saja, tapi kalau diulas menjadi perbedaan, dan saya ketawa aja tadi itu mendengarkan masalah. Saya tahu dinamiknya proses itu. Saya tahu semua kejadian itu sebenarnya tidak ada perbedaan seperti yang disiarkan itu. Ya, tapi apakah boleh terbuka perbedaan itu sampai diketahui publik, Pak? Nah, seperti umpamanya, jangan menyatakan banyak pidato. Apakah ditujukan ke SBY? Kan belum tentu. Iya. Berarti SBY cuma baper aja ya? Iya, baper gitu loh. Jadi bisa aja ditujukan kepada menterinya, ditujukan kepada gubernur gitu loh. Tapi kalau langsung menyatakan mengambil dirinya. Jadi kalau mencari perbedaan itu begini. Nah, saya ingin ulangi bahwa mari kita menjaga duit tunggal. Percaya saya bahwa kalau terjadi pecah antara presiden dan wakil presiden, percaya saya bahwa politik tidak akan stabil. Percaya. Tapi Anda bisa jamin nggak Pak bahwa sampai selesai masa pemerintahan, masa bakti Jokowi JK tidak akan ada manuver-manuver dari kedua belah pihak atau pihak-pihak lain untuk membongkar duit tunggal ini? Saya senang kata-kata Anda menyatakan tidak ada tidak ada kedua belah pihak. Itu saya senang kata-kata itu. Saya senang kata-kata itu. Iya. Jadi duit tunggal yang baik. Ya, percaya saya bahwa Pak JK adalah orang yang sangat loyal kepada atasannya. Kalau mau dibuka bahwa Pak JK kan pada saat SBY itu kan ketua TPA, Timpenan Akhir untuk BUMN dan 1. Sekarang itu kan dicabut semua. Apakah dari Pak JK protes? Kan enggak. Karena kebijakan presiden demikian, gitu loh. Apakah dia buka ke publik? Tidak juga. Nah, berbagai hal yang ini tidak juga, karena memang komitmen dia adalah loyal kepada presidennya. Betul. Nah, tapi yang sekarang, yang saya ulangi lagi bahwa kenapa saya menyatakan pernyataan kemarin? Karena tahu persis bahwa setelah pilkada DKI, itu segala isu ditujukan kepada Pak JK dengan berbagai macam isu. Bahkan ada fitnah.
Jadi ini serangan ke JK nih? Serangan ke JK, dan menyerang JK itu sama dengan menyerang presiden. Oh iya, iya. Gitu loh. Jadi jangan menyerang JK, itu menyerang presiden. Jadi anggap dihitung, jangan orang-orang sekitar kekuasaan menyerang wakilnya, gitu loh. Nah, saya senang sekali kata-kata Bapak tadi, Anda tadi menyatakan kedua belah pihak gitu loh. Kedua belah pihak menahan diri. Nah, saya yakin betul kepribadian Pak JK itu sangat, saya tahu banyak sekali perbedaan sebenarnya, tapi Pak JK menyatakan iya itulah kewenangan presiden. Gitu loh. Jangan, tidak ada sama sekali manuver yang dilakukan. Tapi yang digoreng terus seperti tadi, digoreng kalau ada perbedaan. Karena perbedaan Pak. Emangnya Pak Said siapa yang paling senang kalau misalnya Pak Jokowi sama Pak JK ini kemudian berantem dan bubar di tengah jalan? Inilah, tidak ada yang senang, tapi ada orang yang merasa pengusaha mungkin bisa saja gitu. Jadi saya begini, negara ini terlalu besar, terlalu rumit, dan jangan dimain-mainkan. Sekali lagi, jangan ada pihak memainkan. Saya mau monitor terus siapa memainkan ini. Saya monitor. Itu banyak, saya tahu orangnya semua, tapi orang ini saya tahu persis belum ada karyanya terhadap negara ini. Dia belum pernah mengalami di situasi permasalahan bangsa yang sangat rumit. Saya akan menggampangkan semua. Jadi saya mengingatkan saja lewat forum yang mulia ini, berhenti memecah belah duit tunggal presiden wakil presiden. Sangat bahaya bagi negara ini. Iya. Pak Said, saya tahu betul Pak JK kok. Saya itu tetangga di Makassar sama Pak JK. Dan Pak JK ini kan gayanya ibaratnya kan lincah sekali kalau bekerja. Cuma saya tidak tahu bahasa komunikasi politiknya ke masyarakat dengan ke presiden, apakah harus ada penyesuaian sehingga sama-sama enak. Atau bagaimana Anda membaca Pak Jokowi sebenarnya fine-fine saja dengan gaya Pak JK? Saya sih melihat fine-fine saja. Kan Pak JK juga mungkin 99% idenya dia tahan kok. Cara betul. Nggak apa-apa begitu ya? Oke. Kesepakatan gitu loh, bahwa dia harus cepat gitu loh. Nah, Pak Jokowi juga saya tahu ada kesepakatan, saya yakin ada kesepakatan, makanya Pak JK kan banyak diam. Banyak diam loh. Kapan sih Pak JK? Tadi ketawa saya bahwa peresmian Suramadu seakan-akan perbedaan. Mana pernah ada namanya peresmian presiden wakil presiden hadir? Iya. Gak ada. Jadi tolonglah, jangan bikin karangan bebas. Saya setuju. Oh, kalau itu mungkin TV tetangga Pak yang suka begitu. Nah, ya kan tadi TV Anda juga menyatakan. Tidak lah Pak. Makanya kita klarifikasi kan, kita mengedukasi. Pak Said Didu tetap bersama saya sebelum break, Mas Handoko. Apa yang bisa Anda tanggapi dari pernyataan Pak Said tadi? Ya, jadi yang perlu saya garis bawahi adalah bahwa sekarang ini kita lagi menghadapi semua lini ini dibenturkan. Ada upaya untuk membuat keterpecahan. Jadi upaya ini dari luar sebenarnya? Artinya siapapun itu, apabila terjadi misalkan isu keretakan presiden dengan wakil presiden, apakah menguntungkan Wapres? Pasti tidak. Enggak. Atau apakah menguntungkan presiden? Pasti tidak. Apalagi. Jadi saya percaya bahwa baik dari presiden maupun Wapres sama-sama punya concern yang sama. Udah kita sisa sampai tadi bilang sisa 2 tahun. Sisa 2 tahun kita fokus bagaimana memenuhi janji-janji politik yang tertuang di Nawacita. Bukan fokus 2019. Ini waktunya bekerja. Bukan lagi kita sibuk bagaimana mecah ini yang sini dibenturin sini gitu. Tapi yang di sini juga mikir 2019, yang di sini juga mikir 2019 kan? Oke, kita break dulu, kita lanjutkan sampai berikutnya. Kami segera kembali pemirsa sesaat lagi, tetap bersama kami dalam Prime Time Talk. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Prime Time Talk. Kita lanjutkan diskusi kita. Dan saya kembali ke Pak Said Didu. Pak Said masih bersama kami? Ya, saya belum bisa mendengar kembali suara Pak Said melalui telepon. Pak Said bisa mendengar suara kami? Ya, pemirsa, masih ada kendala dalam komunikasi kami melalui telepon dengan Pak Said Didu. Saya akan kembali mencoba. Pak Said? Ya, sayang sekali, belum bisa tersambung. Bang Ray,
Apa kira-kira langkah Jokowi? Ya, Pak Jokowi ini kan kokoh ya orangnya, ternyata setelah beberapa kali pengalaman ya paling mendukung nih, nggak bisa di-steer gitu kan. Nah, tapi beliau sebenarnya nyaman nggak dengan kondisi ya dinamika gaya komunikasi yang berbeda antara Jokowi dan JK seperti sekarang ini? Kalau kita asumsikan ini semua mengarah ke 2019. Tentu sulit untuk mengatakan bahwa presiden nyaman atau tidak karena memang belum ada satu ekspresi, entah itu pernyataan, entah sikap, ya. Agak susah juga. Susah. Tapi bahwa beliau di beberapa ide berbeda, ya. Cuma kan dinyatakan bahwa sekarang ini di kabinet Jokowi berbeda ide dan terbuka kepada publik itu bukan sesuatu yang luar biasa. Kita masih ingat Sudirman Said sama Rizal Ramli berbeda dengan sangat keras ya, dan sebagainya gitu. Sekarang misalnya bagaimana Cak Imin berbeda pendapat dengan Ibu Susi gitu ya, dan sebab itu sudah sangat terbiasa di sekarang bisa secara terbuka Jokowi, ya. sangat terbuka. Kalau di zaman Pak SBY kan dulu sangat itu sangat haram sekali ya. dibuat di belakang perbedaannya itu kan. Nah cuma Presiden Jokowi mengatakan dengan tegas kalau sudah diambil keputusan tidak boleh ada lagi perdebatan, tapi bahwa sebelum itu orang bisa mengatakan apa-apa dan sebagainya tuh tidak ada masalah. Nah, dalam hal ini apakah kita harus menunggu statement Presiden sendiri terkait dengan yang kita diskusikan mengenai perpecahan ini? Iya, menurut saya kalau soal itu kan bisa ada dua ya. Apakah Presiden misalnya tadi merasa nyaman atau dia tidak merasa nyaman tapi tidak merasa terganggu, itu dua hal yang berbeda gitu loh. Karena tidak merasa nyaman kan masih bisa dipendam untuk tidak mengekspresikannya secara terbuka. Tapi kalau udah merasa terganggu, mungkin gitu ya, mungkin akan ada reaksi. Anda bisa bayangkan misalnya pernyataan beliau ketika mengatakan akan ada kita kalau target nggak capek kita nggak susah-susah kok untuk mecatnya dan sebagainya, kata ganti dan seterusnya gitu. Artinya pada level itu kalau beliau udah merasa kenyamanannya terganggu gitu, bahwa beliau bisa mengungkapkan pendapat itu. Artinya sejauh ini mungkin kalaupun tidak merasa nyaman, kalaupun ya mungkin tidak pada level merasa terganggu gitu loh. Ya, kalau itu kan soal misalnya kinerja menteri kan bisa diganti. Emang Wapres bisa diganti nggak bisa? Ya artinya yang mau kita sebutkan itu kalau beliau kelihatan terganggu, baru dia ada ekspresi untuk menyatakan itu gitu. Untuk ini kan kita baca ya Bang Rey, artinya tentu yang lebih tahu adalah Pak Jokowi dan Pak JK sendiri. Tapi dampaknya dari huru-hara goro-goro yang sekarang ini di luar rame ini, walaupun istana menyatakan no problem, bisa nggak nyampe ke 2019 nanti? Mungkin sangat bisa, apalagi kalau kemungkinan besar dua pasangan ini tidak lagi sejalan gitu, atau tidak lagi sama-sama mencalonkan gitu, atau bersama mencalonkan gitu, tapi berpisah ya. Di situ bisa ada dua kemungkinan, Pak JK akan tetap mensupport Pak Jokowi, tapi atau sebaliknya ya, Pak JK menyatakan mensupport yang lain, seperti misalnya terjadi di kasus DKI Jakarta, kira-kira gitu ya. Kalau betul bahwa ada kecenderungan Pak Jokowi ke Ahok misalnya, segi yang lain Pak JK ke Anies, kan kira-kira begitu ininya ya. Jadi bisa aja jalan itu terjadi. Nah, cuman kalau saya melihatnya Pak Jokowi tidak terlalu memikirkan itu karena mungkin pada skala tertentu ini bukanlah sesuatu yang itu tadi mengganggu. Mungkin Pak Jokowi kalau masuk ke level itu akan melihat kira-kira partai mana yang potensial mendukung atau tidak mendukung, kira-kira gitu ya. Yang kedua adalah siapa wakil presiden yang bersama dengan dia, apakah dengan Pak JK atau dengan Tinya, kira-kira begitu ya. Tapi boleh jadi sebetulnya kalau kalau ribut-ribut ini dimaknai dalam konteks 2019, mungkin ini bisa dimaknai semacam sinyal mungkin dua pasangan ini nggak akan lagi dua orang ini nggak akan bareng lagi di 2019 gitu. Ya karena mungkin ada perbedaan yang kita nggak tahu mendasar di antara mereka dan seterusnya itu, atau pada tingkat tertentu mungkin Pak JK sudah juga merasa bahwa cukup sampai di sini dan seterusnya gitu. Nah jadi kalau dibaca kalau kita mau melihat sampai di situ mungkin ini sinyalnya gitu ya. Nah cuma kan yang menarik kalau disebutkan tadi baik dari Projo maupun dari Pak Said Didu mengatakan bahwa ini ngipas sebetulnya kira-kira gitu ya. Ngomporin. Memang pertanyaannya buat apa dikomporin supaya kelihatan ya. Itu. Yang kedua yang menariknya ini sebetulnya kan
diskusi soal adanya keretakan antara Pak Jokowi dengan Pak JK itu dimulai dari pernyataannya Pak Zulkifli Hasan yang mengatakan bahwa ada intervensi, istilah beliau ya, Pak JK dalam pelaksanaan pilkada yang kemarin. Nah, itulah yang kemudian ditafsirkan oleh orang bahwa seolah-olah Pak JK mau jalan sendiri. Jadi artinya apa gitu? Artinya sebetulnya yang melakukan diskusi ini dan kemudian implikasinya diskusi kita ke berita satu ini kira-kira justru dimulai di lingkaran mereka. Pak Zulkifli Hasan adalah orang yang tergabung dalam koalisi Pak Jokowi. Atau sebenarnya Bang Rey, kita tidak pernah tahu, bisa saja ini merupakan bagian dari strategi Pak Jokowi sendiri untuk menempatkan Pak JK di posisi itu, sehingga sekalian juga test the water lah ibaratnya kan. Kan kita tidak pernah tahu, karena politik kan sangat dinamis kan, sampai nanti kalau sudah benar terbukti, nah itulah gitu kan. Iya, memang kita nggak tahu. Nah, makanya kan seperti yang saya sebut tadi, kalaupun itu terjadi artinya kan ini semacam sinyal bahwa kemungkinan dua orang ini nggak akan bersatu lagi di 2019. Itu yang saya mau katakan, artinya kan mulai sedikit disisir ya. Oke, ini bagian-bagiannya gitu. Nah, itu juga dikaitkan mungkin ya, ini dikaitkan oleh orang intervensi itu. Dan seolah-olah ada upaya aktif, ada upaya aktif dari Pak JK untuk mendorong Anies memang bisa melaju di Pilkada DKI Jakarta. Atau mungkin ini juga yang ngomporin Pak Zul karena khawatir posisi kursi Menteri PAN di kabinet akan goyang-goyang. Tapi Anda komentar lagi, Pak Said mau boarding ini, saya harus mengakhiri dengan beliau. Pak Said Didu, sebelum Anda boarding Pak, apa yang bisa Anda sampaikan? Ini kan sebenarnya masalah keretakan atau keutuhan dan kesolidan semua kembali tergantung kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kalau di luar lebih ramai, apalagi di media sosial lebih ramai suaranya, semua tergantung kepada dua orang itu. Bagaimana nih Pak? Saya melihat, saya bisa menyatakan Pak tidak punya sejarah Pak JK balelo kepada atasan. Tidak pernah sejarah. Bahwa perbedaan antara pada saat Pak Jokowi dengan Pak SBY itu saya yakin adalah kesepakatan mereka berdua. Kesepakatan mereka berdua. Dan saya tahu persis juga, ini kan saya ulangi, ekstrapolasi daripada Pilkada DKI yang naik ke atas dan ada pihak yang memecah belah kedua orang ini. Ya kan? Nah, saya paham betul juga bahwa orang ini, saya yakin mereka itu berdiskusi keras loh dalam segala hal. Tapi pada saat sudah diambil keputusan, kan dari Pak Presiden, Pak JK kan diam. Betul. Nggak ada sama sekali apa-apa. Nah, seperti pilkada kemarin kan Pak JK kan nggak diam juga, biasa saja. Gitu loh. Cuma ada yang menggoreng. Menurut saya ada pihak yang sakit secara politik karena Pak JK tidak mendukung yang dia dukung, ya kan? Sehingga digorenglah, dicarilah seakan-akan Pak JK itu orang tidak baik. Kan kira-kira siapa itu Pak? Kasih tahu lah Pak. Pak, itu kan yang menyatakan itu kan kita punya semua fotonya, kapan bicara, kapan dia ini, di mana nempel. Jadi saya katakan orang-orang sekitar kekuasaan ini yang memecah belah kedua Dwi Tunggal ini. Baik. Saya hanya menyatakan menitip terakhir, tolong jangan pernah anggap bahwa negara ini bisa stabil apabila presiden dan wakil presiden itu di tengah demokrasi seperti ini itu tidak satu, percaya saya. Dan saya yakin betul Pak JK tidak akan mengorbankan bangsanya hanya karena keinginan pribadi dia. Saya yakin betul itu. Saya yakin tidak akan melakukan itu. Baik. Pak Said, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak. Selamat terbang, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Demikian pemirsa, Said Didu melalui telepon. Mas Handoko, Anda kalau membaca sekarang ini paling tidak bisa juga ini dong, memetakan bagaimana nanti posisi Projo untuk 2019 kan? Ya. Kalau Projo ini sederhana, ya kan? Mau jadi partai? Bukan, artinya partai pendukung Jokowi gitu. Kita dari historis kita lahirnya ini memang mendukung Pak Jokowi untuk jadi presiden. Kemudian ketika Pak Jokowi terpilih bilang saya ditemenin, jangan bubar, ayo ditemenin pemerintahan ini. Ditemenin, masih ada 2019 gitu ya. Artinya fokus kami ke Pak Jokowi. Bahwa nanti kemudian bagaimana peta siapa wapresnya, kemudian yang akan ini karena ya kita tahu kan bahwa 2019 cara bermain kita di pemilihan kan
sudah beda, Yeah. nggak sama lagi dengan 2014. Artinya ini sesuatu yang pasti nggak bisa kita hitung hari ini. Tapi Projo punya pendapat nggak tentang gaya atau style wakil presiden sekarang ini mendampingi presiden kita? Gaya, artinya begini, saya setuju dengan Pak Said tadi ya, begini. Kita sudahlah jangan alergi sama namanya perbedaan di level wacana. Era sekarang ini semua orang sudah bisa mengakses informasi, semua orang sudah punya alat untuk menganalisa setiap kejadian. Ini kan kita udah jago-jago semua, ini masyarakat kita juga sudah sangat dinamis membicarakan fenomena-fenomena politik. Nah, kita kayak tadi saya sampaikan, misalkan masalah Mas Ella misalkan. Apakah perbedaan pendapat antara Bang Rizal Ramli misalkan itu dengan Pak Sudirman Said misalkan itu sebagai bentuk keretakan atau apa atau pembangkangan enggak ya? Pembangkangan atau bisa jadi itu justru mempertajam. Iya kan? Oh, ada mekanisme apa ya? Check and balance. Cuma mungkin kita tidak terbiasa sebelumnya ya melihat sebuah perbedaan secara terbuka begitu ya. Baik, kita break lagi, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Bagaimana membaca manuver JK? Pemirsa, tentu hanya Pak JK lah yang tahu dan Tuhan gitu kan. Bang Ray, saya tidak tahu bagaimana memetakan sekarang ini. Kalau Anda membuat tahapan krusialnya apakah dari sekarang hanya untuk Pilpres saja atau kira-kira ada masa-masa di mana memang Pak JK juga harus unjuk gigi untuk bargain position dia pas setelah tidak menjabat lagi? Ya bisa juga ya, tetapi menurut saya melihat ini dalam kerangka ini sekarang, dalam situasi seperti sekarang ini ya. Oleh karena itu, kalaupun misalnya dilihat setelahnya lebih jauh, mungkin sesampainya di 2019 gitu. Tapi apa sih 2019? Ya saya juga kurang paham gitu. Nah oleh karena itu mungkin kalaupun dilihat ini kasus ini semacam ada sedikit perbedaan antara Jokowi dengan Pak JK, dilihat dalam kondisi kekinian gitu. Artinya mungkin ada satu pihak yang merasa ditinggalkan, ada mungkin ini semacam menaikkan justru powernya di depan satu pihak yang lain, dan seterusnya artinya yang dibicarakan ini sebetulnya lebih menyangkut pada hal yang saat ini terjadi. Dan paling jauh itu di 2019. Tapi apa sesudah 2019 mungkin belum sampai ke sana. Bisa nggak kita membaca situasinya Pak Jokowi sekarang agak kurang nyaman pasca Pilkada DKI Jakarta, kemudian akan melakukan haknya presiden juga dong, mau reshuffle, mau apa, sehingga sebenarnya mempermalukan JK? Kalau mempermalukan ini menurut saya nggak ada. Kalaupun misalnya Pak Jokowi melakukan reshuffle kan lebih pada soal mana partai yang yang setia dan tidak setia, atau mana dugaan saya sih lebih banyak karena bobot kesetiaan partai dibanding bobot kinerja gitu ya untuk reshuffle jilid ketiga ini gitu. Nah, tapi kalaupun itu dilakukan mungkin dalam kerangka memotong tangan Pak JK di lingkungan kabinet. Karena 1-2 mungkin masih ada kabinet anggota kabinet yang memang diusulkan oleh Pak JK terhadap Pak Jokowi. Termasuk akses ke BUMN. Nah ya, termasuk itu. Itu kan penting itu. Mungkin lebih pada aspek itu gitu. Nah, makanya sebetulnya kalau kita berdiskusi hari ini soal apakah ini harus dilihat memang terus-menerus ke depan gitu. Sejauh apa konflik ini terjadi, apakah ini akan merembet dan seterusnya itu, atau hanya akan berhenti di sini dan sebagainya. Kita tetap wait and see ya. Projo akan seperti apa sikapnya? Mau jadi partai, mau jadi apa atau setelah ini? Kalau masalah pertanyaan zaman ini udah berkali-kali. Ya kan peta politik bisa berubah ya kan, kalau dulu jawabannya artinya itu nanti akan ada tergantung beberapa hal. Apakah memang perlu, ya kan? Apakah ini akan buat apa juga jadi partai kalau hanya kemudian menambah nama tidak, partainya bertambah tetapi tidak ada. Nanti minta kursi lagi di kabinet, ya gitu kan? Dan kalau urusan strategis itu pasti kita kembalikan ke Dewan Pembina Kami. Projo pernah nggak memberikan sumbang saran atau masukan kepada presiden termasuk mengenai gaya komunikasi antara RI 1 dan RI 2 ini?
Ya, kami pada posisi selalu memberi masukan. Apakah masukan itu kemudian Dipakai atau tidak? dipakai atau tidak itu kan terserah. Tapi kami selalu, karena kami lakukan adalah sampai ke daerah-daerah, apa sih kebijakan ini yang mungkin kita bisa pantau pelaksanaannya, mungkin ada yang masih belum benar, yang perlu kita kasih input ke presiden, pasti kita lakukan. Itu kewajiban kita juga sebagai warga bangsa ya. Baik, Pak Sudoko, terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat bertemu kembali, Bang Rey. Terima kasih, Bang Rey. Ini gaya sudah cocok jadi calon nih. Sukses buat Anda berdua, pemirsa. Inilah akhir jumpa kita dalam Prime Time Talk. Sesaat lagi kita bersua lagi dalam Connect 360. Jangan lupa Anda bisa mengirimkan informasi, kritik, saran, dan masukan pada kami. Email kami, redaksi@berita1.tv. Follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Atas nama rekan-rekan kerabat kerja dan redaksi yang bertugas, saya Doni De Keizer undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat malam, merdeka!